Shalom, Shalom. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Secara khusus untuk jemaat kami yang baru kali ini mengikuti kebaktian di Gereja HKBP Bandung, kami mengucapkannya selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu pertama Advent dengan topik Raja Damai yang akan datang dalam bahasa Batak, Raja Hadameon Nanaing Roi. Karena masih dalam kondisi pandemi, mari kita menyesuaikan protokol kesehatan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, marilah kita ambil waktu saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Demikian juga jemaat kami yang mengikuti secara live streaming, kami harapkan kita dapat menjaga kondisi kita tempat masing-masing untuk beribadah dengan baik. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 38, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang
Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari kitab Zakaria 2 ayat 10. Demikian bunyinya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu Advent yang pertama tanggal 27 November tahun 2022. Nomor 1, Minggu Advent pertama. Minggu ini kita telah memasuki tahun baru gerejawi sekaligus Minggu Advent pertama. Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Hendra Sahat Siagian, Inang Kristiani Novalina Boru Pakpahan, yang beralamat di Jalan Mentor, Gang Haji Tanu nomor 10, Daerah 4, Sar Buncit. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat ke gereja HKBP Menteng Resort Menteng, yaitu keluarga Payan Binsar Sinaga, Firna Liza Boru Panggabean dengan satu orang anaknya yang beralamat di Jalan Surapati nomor 41 Bandung, Daerah 3 Dago. Nomor 4, akan menerima pemberkatan nikah pengumuman yang pertama. Raffles Mampe Pardamaian Sitorus, putra dari Bapak John Hernalon Sitorus, Ibu Asniar Berliana Boru Nainggolan, beralamat di Jalan Rereng Manis nomor 24 Bandung, Daerah 3 Dago. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Dengan Meriana Rima Novita Simbolon, putri dari Bapak Sintong Sebastianus Simbolon, Ibu Yenti Mawan Boru Sianturi, beralamat di Jalan Banteng Gang Genang, RT 4 RW 11 Bekasi Barat, Jemaat HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 di Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Nomor 5, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Tinorma Tambun Boru Sianipar, Jemaat Daerah 5 Malabar, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Thohir Tambun di waktu yang lalu. Nomor 6,
pemberian tanda kasih kepada Ama Simeon dan Ina Hana HKBP Bandung. Pada hari Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, pukul 13 WIB, bertempat di gereja, akan diadakan pemberian tanda kasih kepada Ama Simeon dan Ina Hana HKBP Bandung. Dimohon kepada Ama Simeon dan Ina Hana untuk menghadiri acara tersebut. Nomor 7, Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Bandung. Pada kebaktian minggu hari ini, setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Bandung akan memberikan penjelasan perihal Natal yang akan dilaksanakan. Nomor 8, kebaktian Minggu Pra-Remaja-Remaja. Sehubungan dengan persiapan Natal, maka kebaktian Minggu Pra-Remaja dan Remaja mulai minggu yang akan datang, tanggal 4 Desember tahun 2022 akan digabung pada kebaktian umum. Nomor 9, Baptisan Kudus. Nomor 1, Baptisan Kudus akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022 dan pada Natal kedua, 26 Desember tahun 2022. Bagi jemaat yang akan membawa putra-putri untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan ke sekretariat gereja pada hari kerja. Nomor 2, bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Nomor 10, kunjungan gerejawi. Hari Minggu yang akan datang tanggal 4 Desember tahun 2022 pada kebaktian jam 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Kor Wik 2 HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Advent untuk kita semua. Selamat Advent. Setelah kurang lebih 3 tahun, Remaja dan Apostol HKBP Bandung tidak melaksanakan kegiatan Natal. Di sini kami sebagai perwakilan panitia dan pengurus Remaja dan Apostol HKBP Bandung ingin mengundang sekaligus menginformasikan kepada seluruh jemaat mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu Natal Remaja dan Apostol HKBP Bandung 2022 dengan judul The Way, Worship and Youth, dengan bertemakan Hikmat Tuhan Jalan Kehidupan. Acara ini akan kami laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, di mana open gate akan dimulai pada pukul 4. Rangkaian acara kegiatan Natal ini terdiri dari berbagai mata acara yang dapat mengembangkan potensi dan minat serta bakat dari Remaja dan Apostol HKBP Bandung. Di antaranya adalah paduan suara, vokal grup, persembahan pujian, seni peran, dan lain sebagainya. Pada akhir penjelasan kami akan menampilkan video singkat untuk memperjelas kegiatan yang akan kami laksanakan nantinya. Bagi abang kakak Apostol dan teman-teman remaja pra-remaja sekalian yang tertarik untuk bergabung dapat menghubungi kontak person atau Instagram yang telah dicantumkan pada poster. Sekian informasi yang kami dapat sampaikan. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh jemaat supaya kiranya kegiatan Natal Remaja dan Apostol tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih, Shalom, Horas.
sambil menyerahkan persembahan kantong warna merah 1A 1B di tempat kita masing-masing, kita bernyanyi dari buku ND nomor 45, nomor 41, nomor 45 ayat 1 dan seterusnya. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 11. Akan dimulai dari ayat pertama sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk, dan di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita saat ini. Shalom. Selamat tahun baru gerejawi bagi kita. Di hamuna manami nanami nadong di jabu atau di tempat parkarejuan, manang di rumah sakit na berbaring, tong mahu pasatami. Selamat Advent madihita saluhutna. Tahun baru gerejawi tong dosa otik na kaning. Selamat Advent pe tong dosongon na otik. Selamat Advent bagi kita semua. Iya, melihat mah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, secara dinamika perjalanan religius gereja kita, minggu lalu sebagai akhir tahun gerejawi sekaligus parningotan diakana moding, secara religi iman tentu itu memaknai suatu penekanan
yang di dalam iman kepada Yesus Kristus sumber kehidupan dan keselamatan, maka kebangkitan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya menuju kepada kehidupan yang kekal menjadi penghuni surgawi. Kita tentunya yakin bahwa kita semua akan sampai kepada tempat yang penuh dengan sukacita tersebut. Maka sebelum sampai pada hari kedatangannya, dan kita tentu harus mengawali, mempersiapkan hari penantian tersebut dengan penuh harapan. Dan harapan itu adalah molo hari parusia, hari nanti adalah puncak iman kita, maka hak kedatangannya yang pertama tentu tidak bisa kita lupakan. Sehingga sebagai bukti iman kita yang terus menantikan kedatangannya, tagan dihasiangano dopehita sonari, hari Tuhan menjadi hari penantian yang kita nantikan dengan pengharapan yang menggebu-gebu dengan penuh semangat. Maka di Advent ini adalah masa penantian persiapan yang benar-benar memberikan kita suatu energi yang tidak putus-putusnya. Maka di masa Advent ini, karena Advent di bahasa Latin adalah Adventus, di bahasa Yunani parousia, yakni kedatangan Tuhan, maka Advent kita kini tentu adalah menjadi Advent, menjadi penantian kedatangannya yang kedua. Maka gereja harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut, mempersiapkan, memodali segala apa yang perlu kita persiapkan di hari kedatangannya. Memang nats kita ini yang diangkat dari Yesaya, di mana Yesaya hidup pada masa situasi Israel Utara yang runtuh di tangan Asyur setelah tawanan dari Babilonia, maka seakan mereka sudah jauh dari kasih Allah. Kehancuran, keruntuhan itu seakan-akan membuat mereka hilang harapan. Walaupun itu adalah berawal dari ketidaktaatan mereka, tapi semua itu menjadikan mereka seakan putus asa. Adanya ketakutan, kekhawatiran, itulah yang mewarnai kehidupan Israel yang mereka hidup di dalam, seakan-akan tidak lagi akan mendapat kasih. Namun untuk itu, Amang Inang, Yesaya di sini mewartakan adanya kebahagiaan, sukacita, dan adanya keakraban suasana yang indah, yang nantinya menjadi suatu hari yang dipulihkan oleh Tuhan, dan dialah sebagai Raja Damai. Ketika Yesaya di sini menggambarkan adanya suasana damai yang dibawa oleh Raja Damai yang akan datang itu, Yesaya mengatakan dari tunas, tunggul isai, taruk, pangkal katanya tadi. Kata taruk, tunas, pangkal, tunggul itu tentunya adalah disebutkan Yesaya adalah untuk menjelaskan pohon silsilah di dalam Yesus Kristus. Silsilah pohon kehidupan, sumber keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan yang digambarkan Nabi Yesaya untuk membangkitkan semangat umatnya Israel
Dan silsilah pohon kehidupan itu diangkat dari Isai, lalu kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yerobeam, sampai kepada Yusuf dan Maria, maka lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai tunggul, dikatakan pangkal taruk dari Isai katanya, menjadi tunas keselamatan. Seperti batang pohon yang sudah ditebang sampai kepada dasarnya, tapi akan keluar tunas yang baru. Maka untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus Kristus menjadi suatu tunas, suatu pangkal yang digambarkan oleh Yesaya di sini adalah untuk mempersiapkan mereka sebagai umat Allah. Hidupannya meledok di bahasa Batak, tukot harajaun dang merek sian margani Juda, nina molo di bahasa Batak di Kejadian mai. Maka kita mau katakan, ketika itu menjadi suatu silsilah pohon kehidupan yang membawa keselamatan, itu dimulai dari kesederhanaan, di mana kelahirannya di kandang domba sebagai palungan, dan itu hendak menggambarkan bahwa kedatangannya, kelahirannya menyingkirkan kesombongan dan untuk memerangi kejahatan, sehingga dia pembawa terang. Dia mengadili dengan lemah lembut tetapi adil, dan dia tidak dapat diprovokasi oleh dunia, karena dia tidak mengadili setiap orang menurut kehendak manusia, tapi dia meneliti secara dengan benar, sehingga memutuskan keputusan dengan seadil-adilnya. Itu sebabnya dikatakan tadi, caranya mengadili dunia tidak dengan sekilas pandang saja, tapi sangat meneliti lebih dalam. Nabuni nang dinapatar di ida ibanado saluhutna naniulani ganuk halak. Sehingga dia juga tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dikatakan tadi seperti ikat pinggang tetap dipinggang. Bamolotali hohos tetap do digoting. Dakya disima jujung dohot disima jujak. Tentunya itu menggambarkan kesetiaan dan kebenarannya adalah benar-benar dan adil. Kalau ini menjadi suatu hal yang digambarkan oleh Yesaya, ada suasana indah yang dinyatakan oleh Yesaya dari tunas, dari tunggul, dari pangkal yang akan datang itu sebagai raja pembawa damai. Digambarkan tadi ada suasana, tidak ada permusuhan, pertikaian, tidak ada keberingasan lagi antara apa yang ada di sini, tidak ada ketakutan lagi di antara makhluk hewan predator, dan tentunya ini juga membawa kepada adanya suasana persahabatan, berdekatan, bisa dekat yang satu dengan yang lain, dan ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman. Binatang berbisa atau bergigi taring, bertanduk dan lain sebagainya, tentu itu semua menggambarkan seperti yang digambarkan oleh Yesaya tadi. Ada serigala, macan tutul, beruang, anak singa, domba, kambing, anak lembu yang predator tapi jadi makan rumput katanya tadi, dan anak manusia dengan ular di suatu tempat yang seharusnya menjadi suatu tempat yang berbahaya tapi tidak lagi berbahaya. Dan adong bemara bahaya, maka semua tentram antara manusia, makhluk dan binatang lainnya. Kalau kita teliti, andaikan kita membayangkan suasana yang seperti itu, merindukankah kita suasana seperti itu yang nyaman? Heratahasi holi donwaing suasana nasongoni tabune itu tuh. Mulut tamayak ko mau naing songo di taman Eden na parjului si Adam do si Hawa. Bui sonang. Jala diguari si Adam sudia kaguar-guar ni akadurbia do takana asing. Suasana yang tentram. Ketika kita masih merindukan seperti itu,
Maka inilah yang diingatkan oleh Yesaya. Ketika kita merindukan suasana damai, suasana tenang, tentu ini hendak mengingatkan kepada kita ketenangan dan ketentraman di gunung Allah, di Sion, di Yerusalem surgawi, di rumah Tuhan. Itu hendak mengingatkan kepada kita tidak ada berbuat jahat. Idunakan hidok ayat siai. Tidak ada keributan atau perbada-badaan. Tidak ada lagi niat busuk atau taktik. Nang adong binisiaka rencana-rencana haportibion. Maka kalau di gunung Tuhan manusia itu diharapkan untuk hidup damai di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kasih, di dalam kerendahan hati, di dalam kebaikan, ikut ahasi holi dong. Sahat tu inganani, alai dia malangkah nanaing sitiopota. Siapa yang sampai ke gunung kudus Allah, boyan nong tajah di Mazmur 24. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ngulutas igano pare doon na ikon perjuak konota untuk sampai ke gunung Allah, ke rumah Sion yang kudus tadi yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tentunya ini hendak memberikan kita inspirasi di minggu Advent pertama hari ini. Karena kita secara iman religius tadi saya katakan kita semua ciptaan baru. Dari tunas yang baru di dalam Yesus Kristus pohon kehidupan dan keselamatan itu. Ada 4 minggu yang harus kita lewati masa Advent. Itu berarti dan itu menandakan ada 4 minggu cara kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Dan bisa saja ada 40 hari persiapan kita untuk menyambut Raja Damai yang kita imani itu, sehingga boleh menjadi suatu perenungan berpuasa 40 hari seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. 4 minggu Advent yang harus kita lewati. Advent pertama ini mengajak kita untuk boleh berbuat, berlaku di dalam kebaikan dan damai sejahtera. Dan tentunya ini akan lebih mengajak kita bagaimana kita boleh mempersiapkan hati kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Roh Kudus telah kita terima. Dan roh damai sejahtera telah diberikan, telah ditinggalkan bagi kita. Sebelum Yesus Kristus harus meninggalkan dunia ini. Maka jika masa Advent ini selama 4 minggu kita lewati, dan masa Natal menjadi alarm pengingat bagi kita yang selalu mengingatkan kita untuk boleh berbuat apa yang lebih baik lagi untuk sampai ke gunung Allah tadi. Tentunya Natal menjadi alarm untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, membuka hati. Dan hati kita adalah palungan yang harus mempersiapkan kelahirannya. Sehingga dari palungan yang kecil, dari hati kita, mempersiapkan dia boleh lahir di hati kita. Sehingga apapun yang hendak diingatkan oleh nats ini, tentu akan menjadi suatu semangat juga bagi kita. Kita tentu mengingat doa Fransiskus dari Assisi, mengatakan, bila di tengah-tengah dunia ini atau di sekitar kami terjadi perselisihan, jadikan aku Tuhan pembawa damai atau kerukunan. Tidak menjadi pembawa malapetaka, nagabe majibu-jibui aka perbedaan. Tapi kita harus menjadi penggerak untuk pembawa damai. Dan bila terjadi kebimbangan di dunia atau di sekitar ini, jadikan aku Tuhan pembawa kepastian
dan terang. Inilah yang hendak mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk bermurah hatilah dalam memberi, menolong, membantu. Karena demikianlah hati setiap orang untuk semakin dipakai oleh Tuhan. Berbuat damai dan selalu berbuat kebaikan adalah kunci kita untuk semakin mempersiapkan Raja Damai yang akan kita sambut itu. Sehingga sukacita kita pun untuk sampai dan tiba ke rumah Allah yang penuh dengan sukacita tersebut, kita sudah boleh nikmati itu di dunia ini. Saut maulawani roham di Banua Tongaon Songon di Banua Kijang. Kitalah pelaku itu. Dan kita adalah saksi Kristus. Kita pelakunya untuk boleh mencerminkan damai di dunia ini. Ay nunga di Papua itu hita. Di Matius 20 lalu. Nunga di pasah hati itu hita. Ulau tadu sudi. Maka kita adalah sebagai pelaku firman. Dan bagaimana kita boleh tetap menanti kedatangannya di dalam semangat iman. Amin. Martang yang mahita. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang memberi kami kesempatan sampai di penghujung tahun 2022 ini dan menjadi tahun baru gerejawi di tengah gereja-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk beradven menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tapi kami harus juga mengingat sebagaimana kedatangan-Mu yang pertama ke dunia ini sebagai pohon kehidupan dan keselamatan. Ingatkan kami untuk selalu berbuat baik pada masa-masa sisa-sisa hidup kami. Untuk seluruh jemaat-Mu, Bapak Ibu sampai kepada lanjut usia, juga kepada sekolah minggu, remaja dan naposo bulung, biarlah Engkau yang selalu memakai kami, mengajari kami, membimbing kami. Dan apapun yang hendak kami lakukan, berkenan bagi-Mu. Untuk itu Bapa, ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Untuk seluruh jemaat-Mu yang masih belum dapat hadir bersama, memuji memuliakan nama-Mu di tempat kudus-Mu ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Tuhan menjamah mereka, menyertai dan menemani, memberikan semangat untuk boleh tetap bangkit. Dan ketika dalam keadaan sakit, biarlah kesembuhan Tuhan nyatakan bagi mereka. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, dan yang dalam duka cita, penghibur yang sempurna hanya dari-Mu. Maka biarlah Engkau yang selalu menghibur mereka dan memberikan semangat untuk setiap perbuatan kami. Biarlah itu berkenan bagi-Mu. Dan untuk itu kami serahkan jiwa raga kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik dan memberikannya ke depan, menghantarkannya ke depan untuk persembahan pusat dan sosial gereja kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 539. Tuhan
kita nyanyikan ayat 1, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi,
ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hambamu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenalmu, supaya mereka juga dapat memuliakan namamu. Lindungi dan kuduskanlah jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian untuk ibadah kita di siang hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kiranya kita pulang di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat Advent bagi kita. Iya.